Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kali ini di sesi 5 tutorial online Universitas Terbuka, kita akan membahas mengenai agama sebagai sumber moral. Untuk sesi 5, mari kita sama-sama untuk mempelajari materi-materi terkait dengan judul materi kita agama sebagai sumber moral. Ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yakni ada 7 tujuan yang akan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti tutorial ini. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian agama. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan agama. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian moral, susila, budi pekerti, akhlak, dan etika. Yang keempat, dapat menjelaskan hubungan moral, susila, budi pekerti, akhlak, dan etika. Yang kelima, menjelaskan agama sebagai sumber moral. Yang keenam, dapat menjelaskan akhlak mulia dan akhlak tercela. Dan yang terakhir, yakni dapat menjelaskan akhlak mulia dalam kehidupan. Kita ke tujuan pertama, yakni pengertian agama. Tentunya diharapkan nanti mahasiswi dapat menjelaskan pengertian agama. Secara terminologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata tersebut jika digabungkan, dihubungkan berarti ada sesuatu. Yakni kedua kata itu jika dihubungkan sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi dari agama dalam pengertian ini adalah memelihara integritas dari seseorang di sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau atau tidak merusak. Yang kedua, menurut bahasa Inggris, agama itu adalah religion, artinya mengumpulkan atau membaca. Sedangkan menurut bahasa Arab adalah din, artinya balasan atau pahala, ketentuan, kekuasaan, pengaturan, perhitungan, taat, dan patuh ataupun kebiasaan. Berikutnya, klasifikasi agama merupakan tujuan yang diharapkan dicapai dan dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi. Ada 3 jenis klasifikasi agama. Yang pertama adalah menurut wahyu dan non-wahyu. Dalam bahasa lain, agama samawi dan agama art. Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada rasul-rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya. Serta pesannya disebarkan kepada segenap umat manusia. Agama wahyu timbul di daerah-daerah yang secara historis di bawah pengaruh ras Semitik. Sumber utama ketentuan baik dan buruk dalam agama wahyu adalah kitab suci dan semuanya terlahir di Timur Tengah dan bersifat misionaris, jelas dan tegas. Agama wahyu memberikan arah dan jalan yang lengkap bagi pemeluknya. Yang termasuk agama wahyu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini bisa disebut juga sebagai agama samawi. Yang berikutnya juga disebut adalah agama non-wahyu atau agama ardi, agama bumi. Adalah agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi,
Ketentuan baik dan buruknya bukan sumber utama dari kitab suci. Terlahir agama ini di luar area Timur Tengah dan luar wilayah pengaruh ras Semitik. Ajaran agama non-wahyu bersifat tidak misionaris, kabur, dan sangat elastis. Agama non-wahyu memberikan arah dan jalan yang hanya pada aspek tertentu saja. Di sini yang termasuk agama non-wahyu adalah Hindu, Buddha, Konfusianisme, dan disebut juga ini adalah agama art ataupun agama yang berasal dari bumi. Sementara nomor 2 dari klasifikasi agama itu diklasifikasi berdasarkan misionaris dan non-misionaris. Agama misionaris adalah agama yang ajarannya mengharuskan penganutnya menyebarkan kepada seluruh manusia. Agama yang tergolong misionaris hanya Islam, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat, menjadi dasar bahwa Islam itu adalah agama yang disebar ke seluruh umat manusia. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, agama Kristen dan agama Buddha menjadi agama misionaris. Adapun agama non-misionaris adalah agama yang ajarannya tidak mengharuskan penganutnya untuk menyebarkan agamanya kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, klasifikasi agama berdasarkan rasial dan universal. Ditinjau dari segi rasial dan geografis, agama di dunia terbagi menjadi 3 golongan, yakni yang pertama, Semitik, Arya, menjadi 3 golongan, yakni Semitik, Arya, dan Mongolia. Yang termasuk agama Semitik adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan yang tergolong Arya adalah Hindu, Jainisme, Sikhisme, Zoroastrianisme. Sedangkan yang tergolong Mongolian adalah Konfusianisme, Taoisme, dan Sintoisme. Berikutnya, yang ketiga dari tujuan pembelajaran kita adalah pengertian moral, susila, budi pekerti, akhlak, dan etika. Yang pertama, pengertian moral. Sidi Ghazalba mengartikan moral sebagai kesesuaian dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Jadi, moral adalah tindakan yang umum sesuai dengan dan diterima oleh lingkungan tertentu atau kesatuan sosial tertentu. Dengan demikian, moral dapat diartikan dengan menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia. Moralitas dapat diartikan dengan keseluruhan norma-norma dan nilai-nilai dan sikap moral seseorang atau masyarakat. Moral mengacu pada baik buruk perilaku, bukan pada fisik seseorang. Selanjutnya, yang kedua, pengertian susila dan budi pekerti. Secara terminologi, susila adalah aturan-aturan hidup yang baik. Orang yang susila adalah orang yang berkelakuan baik. Sedangkan orang yang asusila adalah orang yang berkelakuan buruk. Susila biasanya bersumber pada adat yang berkembang di masyarakat setempat tentang suatu perbuatan itu tabu atau tidak tabu, layak atau tidak layak. Dengan demikian, susila menunjuk pada arti perilaku baik yang dilakukan seseorang. Sementara budi secara istilah adalah yang ada pada manusia yang berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh akal. Sementara pekerti artinya apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan. Jadi, budi pekerti adalah perbuatan dari hasil akal dan rasa yang berwujud pada karsa dan tingkah laku manusia.
Berikutnya pengertian akhlak. Ada beberapa pengertian akhlak yang kami kutip. Di antaranya adalah yang pertama menurut Ibnu Maskawih dalam kitab Tahzibul Akhlak wa Ta'tirul A'raq mendefinisikan akhlak sebagai keadilan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Sementara nomor dua, menurut Imam Ghazali, Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin mendefinisikan akhlak sebagai segala sifat yang tertanam dalam hati, yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran sebagai pertimbangan. Dan definisi-definisi lain yang silakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi menggalinya di modul MKDU 4221 dan juga sumber lain. Dari definisi-definisi dan uraian-uraian singkat tentang pengertian akhlak tersebut, kita dapat mengambil dua hal penting tentang akhlak. Yang pertama, akhlak yang berpangkal pada hati, jiwa, atau kehendak. Yang kedua, akhlak merupakan perwujudan perbuatan sebagai kebiasaan, bukan perbuatan yang dibuat-buat, tetapi sewajarnya. Dengan demikian, akhlak dalam ajaran Islam merupakan perbuatan manusia sebagai ekspresi atau ungkapan dari kondisi jiwa. Akhlak meskipun berpangkal dari jiwa, tapi ia tidak berhenti di dalam jiwa saja, melainkan teraplikasi, ternyatakan dalam perbuatan. Yang keempat, pengertian etika. Secara istilah, etika adalah ilmu yang membicarakan tentang tingkah laku manusia ataupun ilmu akhlak. Sebagian ahli yang lain mengemukakan definisi etika sebagai teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi nilai-nilai dan buruk, nilai baik dan nilai buruk sejauh yang terdapat ditentukan akal. Hanya saja ilmu akhlak atau etika dalam Islam tidak hanya bersumber pada akal, melainkan pula bersumber merujuk dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat dari tujuan pembelajaran kita di tutorial online ini adalah tujuannya mengetahui nantinya oleh mahasiswa-mahasiswi hubungan moral, susila, budi pekerti, akhlak, dan etika. Jadi, etika atau ilmu akhlak itu bersifat teoritis, sementara moral, susila, akhlak lebih bersifat praktis. Artinya, moral itu berbicara soal mana yang baik dan mana yang buruk. Susila berbicara mana yang tabu dan mana yang tidak tabu. Akhlak berbicara soal baik, buruk, benar, salah, layak atau tidak layak. Sementara etika lebih berbicara kenapa perbuatan itu dikatakan baik atau kenapa perbuatan itu disebut buruk. Etika itu menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk. Moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan itu dalam kesatuan sosial tertentu. Moral itu hasil dari penelitian etika. Sementara akhlak bersumber pada wahyu, maka ia tidak bisa berubah. Meskipun akhlak dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, sementara etika, moral, dan lain-lain bersumber pada akal atau budaya setempat. Tetapi tetap saja bahwa semuanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Kalaupun adat lokal menyimpang dari ajaran Islam, mengajarkan kepada umatnya agar untuk mengubahnya tidak dengan kekerasan, tidak sekaligus, melainkan secara bertahap. Yang kelima dari tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa dapat menjelaskan agama sebagai sumber moral. Agama memiliki peran penting dalam usaha menghapus krisis moral
dengan menjadikan agama sebagai sumber moral. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam konteks Islam, sumber moral itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Muhaimin dalam bukunya Cakrawala Kuliah Agama, bahwa ada beberapa hal yang patut dihayati dan penting dari agama. Yang pertama, agama itu mendidik manusia menjadi tentram, damai, tabah, dan tawakal. Yang kedua, agama itu dapat membentuk dan mencetak manusia menjadi berani berjuang, menegakkan kebenaran dan keadilan, sabar, dan takut untuk berbuat dosa. Yang ketiga adalah agama memberi sugesti kepada manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat-sifat mulia dan terpuji, toleransi dan manusiawi. Dengan demikian, peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya sebagai sumber akhlak. Agama yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan sangat efektif dan memiliki daya tahan yang kuat dalam mengarahkan manusia agar tidak melakukan tindakan amoral. Selanjutnya, yang menjadi tujuan tutorial pembelajaran kita kali ini adalah akhlak mulia dan akhlak tercela. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya yang kemudian melahirkan perbuatan yang baik, maka itulah yang dinamakan akhlak mulia. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka dinamakan akhlak tercela. Perlu diingat adalah segala sesuatu yang baik di hadapan Allah, terkadang itu kita anggap tidak baik. Dan segala sesuatu yang kita anggap baik, maka tentu belum tentu Allah menganggapnya baik. Yang baik itu adalah yang baik sesuai dengan menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menurut Imam Ghazali, Hujjatul Islam, ada 4 sendi yang menjadi dasar bagi perbuatan-perbuatan baik. Yang pertama, kekuatan ilmu yang berwujud hikmah, yaitu bisa menentukan benar dan salah. Yang kedua, kekuatan amarah yang wujudnya adalah berani. Kekuatan amarah yang tunduk kepada akal pada waktu dinyatakan atau dikekang. Yang ketiga, kekuatan nafsu syahwat atau keinginan yang wujudnya adalah iffah. Iffah itu adalah keadaan syahwat yang terdidik dan terkendalikan oleh akal. Yang keempat adalah kekuatan keseimbangan di antara yang 3 yang telah disebut tadi. Keempat sendi-sendi akhlak tersebut akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik kepada perilaku kepada manusia. Ini perilaku jujur, suka memberi kepada sesama, tawaddu', tabah, berani membela kebenaran, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Sementara 4 sendi-sendi akhlak batin yang tercela, yang buruk adalah yang pertama, keji, pintar tapi memiliki sifat busuk dan bodoh. Yang kedua, tidak bisa dikekang, keras hati, tidak tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Yang ketiga, rakus, tamak, serakah, dan statis dalam bertindak. Yang keempat, ananiyah, merasa diri aku, paling aku. Keempat sendi akhlak tercela itu akan melahirkan berbagai perbuatan yang tercela yang dikendalikan oleh hawa nafsu seperti sombong, khianat, dusta, serakah, malas, kikir, dan lainnya yang akan mendatangkan malapetaka bagi dirinya dan juga orang lain. Yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa-mahasiswi dapat memahami, dapat menjelaskan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Terbagi menjadi beberapa akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa wujudnya, ada beberapa bentuknya yang dapat kita aplikasikan
dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Yang pertama, mentauhidkan Allah, yaitu mengisahkan bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah yang wajib disembah oleh kita. Karena Allah bersifat wujud, Allah wajib ada. Oleh karena itu wajib hukumnya kita mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perwujudan akhlak kepada Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Semata-mata di atas dunia ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Baik ibadah itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairi mahdhah. Yang ketiga, perwujudan akhlak kepada Allah dalam bentuk bersyukur, yakni mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang pandai bersyukur maka akan ditambahkan nikmat itu, tapi ketika kita tidak pandai bersyukur maka azab Allah sangatlah pedih. Yang keempat dari perwujudan dan akhlak kepada Allah adalah berdoa. Maka Allah pun memerintahkan kita di dalam Al-Quranul Karim, Ud'uni astajib lakum. Ini sebagai dasar bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon, untuk berdoa kepadanya. Karena sesungguhnya sombonglah kita bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, menganggap diri sebagai orang yang mampu terhadap dirinya. Yang kelima dari perwujudan akhlak kepada Allah adalah berzikir. Salah satu dari keutamaan kelebihan berzikir yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa yang salah satu keutamaan kelebihan dari berzikir adalah dapat menenangkan hati pikiran kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Inilah menjadi dasar, jadi dalil bahwa setiap kita ingat zikir kepada Allah akan diberikan ketenangan di dalam hati kita. Yang selanjutnya adalah perwujudan akhlak kepada Allah, tawakal, yaitu sikap pasrah kepada Allah atas ketentuannya sambil berusaha. Dan yang terakhir, mahabbah, cinta, yaitu merasakan dekat dan ingat terus kepada Allah yang diwujudkan dengan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangannya. Sedangkan akhlak kepada diri sendiri perwujudannya adalah kreatif dan dinamis. Yang kedua, sabar atas segala apa yang diberikan oleh Allah. Sabar kepada atas nikmat, sabar atas musibah, dan sabar terhadap maksiat, tidak melakukannya. Yang ketiga adalah berbuat selalu melakukan kebenaran di atas dunia. Yang keempat, amanah dan jujur di dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, iffah, yaitu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tawaddu, yaitu sikap rendah hati dan tidak sombong. Sementara nomor 3, akhlak kepada orang tua. Perwujudannya adalah berbakti kepada mereka. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Yang ketiga, adil terhadap saudara. Yang keempat, membina dan mendidik keluarga. Dan terakhir, memelihara keturunan. Dan akhlak terhadap orang lain merupakan akhlak nomor 4 dalam agama kita yang menuntut kita untuk selalu melakukan berbuat akhlak terhadap orang lain atau masyarakat. Untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain harus disertai dengan akhlak. Antara lain membangun sikap ukhuwah dan persaudaraan, melakukan silaturahmi, ta'awun, yaitu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bersikap adil, bersikap pemaaf dan penyayang, bersikap dermawan, menahan amarah dan berkata yang baik ataupun berkata lemah lembut. Selanjutnya, sikap musyawah dalam arti persamaan dalam hidup, bermasyarakat maupun persamaan dalam hukum. Berikutnya, tasammuh, yaitu saling harga menghargai, hormat menghormati.
Selanjutnya bermusyawarah. Allah memerintahkan kita wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian terhadap perkara-perkara yang perlu dimusyawarahkan. Dan terakhir menjalin perdamaian antar sesama, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dan terakhir adalah akhlak kepada alam. Perwujudannya adalah yang pertama memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam sebagai bukti wujud, yakni adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni memanfaatkan alam. Jangan kita sebagai perusak alam semesta ini. Itulah materi pembahasan singkat yang bisa saya sampaikan untuk sesi 5 ini, yang mana pada sesi 5 ini kita berbicara membahas mengenai agama sebagai sumber moral. Semoga apa yang saya sampaikan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, semua apa yang saya tulis, saya cantumkan di sini, saya kutip, saya ambil dari referensi utama kita, sumber utama kita di MKDU 4221 modul PAI miliknya Universitas Terbuka. Silakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk membacanya lebih luas, lebih dalam, dan silakan juga mencari referensi yang lain yang berkaitan dengan materi kita ini.